Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Halo sahabat Kabisa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita berjumpa lagi bersama kami di Bincang Sore di kajian live Instagramnya Kabar Kabisa. Alhamdulillah setelah sekian lama Kabar Kabisa bisa bertemu kembali dan membahas kajian-kajian yang lagi in saat ini, yang insya Allah hari ini akan ditemani oleh ustazah kita, yaitu Ustazah Imas Karayama. Tema kali ini di Bincang Sore hari ini adalah tren nikah siri. Wah, insya Allah ini pembahasan yang sangat seru karena kita melihat fenomena yang terjadi di Indonesia tentunya tentang nikah siri ini. Yuk kita sebelum kita mulai, kita akan mengundang terlebih dahulu Ibu Imas Karyamah. Sebentar ya. Ya, kita sambil menunggu, saya menyapa dulu sahabat-sahabat Kabisa yang hadir saat ini. Masya Allah luar biasa. Assalamualaikum Ibu. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat, keren luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Bunda, saya biasa menyebut Bunda nih ya, Bunda Imas Karyamah. Hari ini kita akan kajian live Instagram Bincang Sore ya Bunda ya, sambil menemani sahabat Kabisa mungkin sambil menunggu suaminya datang kerja gitu ya, ataupun mungkin setelah selesai memasak atau pekerjaan rumah ya. Baik Bunda, sebelum kita mulai pada bincang sore kali ini, saya akan menyapa dulu sahabat-sahabat Kabisa yang hadir. Saat ini ada Ibu Ida Fahmi, terima kasih Mbak Ida. Kemudian ada lagi banyak nih, siapa nih? Aduh mohon maaf nih, agak kurang terbaca nih. Ada Winda Aprilia, ada Teh Novita, kemudian ada, aduh banyak sekali tapi ini tulisannya nggak terbaca. Ini ada juga, ini Masya Allah Bundaku katanya ya. Ya baik Bunda, bahasan kali ini adalah tentang tren nikah siri ya Bunda ya. Wah sekarang di Indonesia tentunya banyak sekali tren nikah siri. Mungkin kita sempat mendengar apa ya, kalau kita ini berita-berita ataupun public figure yang melakukan nikah siri tapi berakhir dengan apa ya, aduan-aduan ya. Seperti itulah ya. Mungkin kita akan bahas lebih dalam tentang apa sih nikah siri itu gitu ya. Apa sih boleh nggak sih nikah siri itu, dan seperti apa nikah siri itu. Baik Bunda, untuk ini saya ya, saya langsung saja sama Bunda Imas Karyamah untuk kajian sore ini. Silakan Bunda. Hamdan wa syukran lillah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahillazi amarona bil jihad wa nahana anil ilhad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi pada hari ini ya Teh Pen. Kita oleh Allah masih diberi keleluasaan waktu, tenaga, kesehatan yang insya Allah ini akan selalu kita manfaatkan di sisa usia kita. Saya bilang di sisa usia karena memang sudah di atas 50. Jadi hari ini sebentar lagi saya usianya 35 itu sebetulnya ya, dibalik gitu ya. Ini banyak sekali yang bergabung ya, yang belum bisa kita sebutkan satu persatu karena hurufnya putih ya Teh Pen ya. Jadi sulit untuk dibaca. Betul, tapi mohon maaf ya, nggak apa-apa, tidak mengurangi semangat kita untuk mengkaji. Bincang santai aja. Bahkan kalau ada pertanyaan langsung aja deh tanya ya, karena mudah-mudahan kita punya
keinginan untuk memberikan solusi. Bisa jadi solusi itu memang dari para mustami yang hari ini menjadi sahabatnya kabar kabisa ya. Nah, betul apa yang dikatakan oleh Teh Penny tadi bahwa nikah siri lagi ngetren gitu. Orang ngetren teh dulu mah gimana wajah pengen glowing gitu ya. Sekarang Ya, mah tentang nikah siri karena memang digembar-gemborkan bahkan dicontoh oleh para public figure yang kadang-kadang itu tidak menjadi figur ya sampai sekarang menjadi terbiasa karena al-adah muhakamah ketika itu biasa dilakukan itu menjadi adat kebiasaan dan itu menjadi biasa-biasa aja gitu lama-lama kalau ya, tidak kita kritisi, tidak kita gawangi dan itu adalah hak ya, mangga silahkan hak. Tapi kalau nikah itu kan menyangkut urusan agama. Seperti yang kita ketahui bahwa nakah itu kan artinya dakhola. Nakah itu adalah artinya jima. Dan ketika sesuatu masuk pada sesuatu, kalau dalam Islam disebut nikah, itu adalah urusannya agama. Bahkan di sana disebutkan tujuan dari pernikahan adalah diantaranya sudah jelas mencari keriduan Allah, sudah jelas berapa kali kita sebutkan dengan sakinah, mawadah, rohmah gitu ya. Kita ingin jadi tenang, kemudian ingin ada cinta, ingin ada kasih sayang. Tapi kalau memang nanti diawali dengan sesuatu yang tidak berkenan ya, ini menjadi rusak nanti menjadi fasad ya pernikahan itu yang misakon golido gitu ya di dalam ayat yang lain ini adalah ikatan atau janji suci, ikatan yang tidak hanya ikatan cinta tapi ikatan bahkan ketika janjinya itu adalah janji bukan janji kepada ayah mempelai perempuan tapi justru ini adalah janji pada Allah di hadapan para saksi disaksikan bahkan dikaryakan dipestakan meskipun pesta adalah ibahah menurut beberapa jumhur ulama bahwa walimatul urs itu adalah ibahah boleh saja tidak juga nggak apa-apa tapi Rasulullah lebih pada anjuran. Nah sekarang bagaimana kalau nikah siri ya nikah siri itu kan sirun itu sebetulnya arti asalnya itu rahasia ya ya. susulumputan sembunyi-sembunyi tapi justru kalau dalam pernikahan nggak bisa tuh susulumputan setidaknya dia ada saksi ya. Kemudian kalau ijab kabul ada ayahnya dari pihak perempuan atau ada dari kakeknya, dari pihak ayah itu ada anak dari ayah atau misalkan kakak kita atau misalkan emangnya ya emangnya itu keturunan dari ayahnya jauh lebih kuat. Tapi sekarang justru muncul ngetren fenomena kenapa sebelum COVID sebetulnya ya sebelum COVID tapi juga ketika kita menikah susulumputan ya tanpa catatan nanti sah atau tidak. Nah, kenapa orang melakukan nikah siri? Saya mendapatkan beberapa informasi mencari data. Pertama, misalkan orang melakukan nikah siri itu kedua calon mempelai apa namanya beda agama misalkan Mm, ya berbeda agama atau misalkan perempuannya muslim yang laki-lakinya non muslim sebetulnya sih itu kalau dalam Islam mending tidak jadi ya ya, atau misalkan karena surat tentang mualafnya belum selesai belum ada bukti nah itu menjadi daripada diomongin orang mendinganan apa namanya nikah siri. susulumputan, iya mendingan susulumputan. Nah, ada juga misalkan orang melakukan nikah siri itu katanya karena ekonomi, Ya, karena kurang dana untuk apa namanya melakukan nikah atau pesta, iya betul. ya, Misalkan ada juga yang pasangan tidak mendapat restu dari orang tua. Alasannya banyak, karena alasan laki-lakinya tidak belum mapan misalkan ya itu orang tua tidak menyetujui atau misalkan karena tadi berbeda suku ya padahal suku kita sama ya rorombehen ya berbeda suku berbeda suku atau misalkan kayak tadi sudah berniat untuk jadi mualaf misalkan laki-lakinya tapi surat administrasi dari pihak KUA-nya belum selesai
Hmm. Atau misalkan seseorang berstatus duda dan Ya. janda, tapi tidak memiliki akta cerai, Hmm. dua-duanya. Laki-lakinya tidak mempunyai surat sebelumnya, surat nikah sebelumnya, perempuannya juga tidak punya. Berarti akta cerainya juga tidak ada. Nah, ketika menikah itu melakukannya nikah siri lagi. Sebelumnya nikah siri, kemudian bercerai, masing-masing duda janda, nikah siri lagi. Pasti itu Hmm. nanti nikah lagi, ini statusnya apa? Janda, statusnya apa? Duda. Mana surat status janda dan dudanya? Ternyata tidak ada. Ya nikah siri lagi gitu, karena itu tidak diperbolehkan. Nah, kemudian misalkan WNA dan WNI, namun suratnya belum lengkap. Betulkah ini WNA? Misalkan ditanya daerah mana, ya warga negara asingnya. Misalkan belum ada, ya udahlah, sudah suka sama suka, sudah cinta sama cinta, takut ada fitnah, kemudian dinikahkan secara siri dulu, ya seperti itu. Atau misalkan pasangan yang ingin menikah tanpa diketahui banyak orang, tanpa orang tahu dengan alasan tersendiri. Yang terjadi yang dalam waktu dekat ya, misalkan kenapa tiba-tiba dia sudah terlihat hamil, padahal Hmm. nikahnya baru beberapa hari, karena katanya melakukan nikah siri. Kemudian pernikahannya diulang dengan pesta besar-besaran. Nah, tidak ada nikah ulangan tuh tidak ada pernikahan itu tidak ada. Jadi yang sah pernikahannya sah kalau memang itu dilakukan di hadapan orang tuanya, ada para saksi, ada ijab kabul, ada mahar, ada calon perempuan, ada calon laki-laki dan itu sah. Hmm. Meskipun belum sah menurut menurut hukum negara. Ya, 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 ya. Atau nah sekarang nih yang lagi marak juga, ternyata nikah siri itu banyak juga dilakukan oleh kaum pria yang memang berpoligami. Nah, Misalkan dia nikah siri, si kapanggih ta kuno kolotnya, dia jadi istri kedua, jadi istri ketiga, atau jadi istri keempat, pokoknya mah bukan istri yang pertama, ya. Nah itu biasanya juga itu banyak dilakukan siri. Nah, itulah beberapa alasan kenapa orang melakukan nikah siri ya. Nah, hmm, ya. uh, itu sih kalau bukan survei tapi lebih pada di wawancara ya, kenapa orang melakukan nikah siri. Nah, itu kalau lebih banyak sih rata-rata banyaknya lebih pada uh, poligami. Hmm, ya. lebih lebih pada poligami daripada dilabrak oleh siapa yang tua ya keur nikah yang mending we jempe keun bari geus aritos nikah terus kapanggih mah kumaha engke we urusanana gitu ya. Nah itu seperti itu ya. Mungkin Ya. itu dulu Teh Penny. Mangga kalau ada yang bertanya langsung sih ya nggak apa-apa ya Teh Penny ya. Santai Ya. aja kita mah ini mah bincang santai ngobrol aja lah. Ya, ngobrol aja ya. Ya, begitu ya, sahabat Kabita. Kalau misalnya memang ada pertanyaan ataupun ingin sama-sama membahas tentang tren nikah Ya. siri ini, saya persilahkan juga untuk silakan bergabung. Ya, baik Bunda. Kalau misalnya tadi dibahas ya bahwa menikah itu kan hal yang baik sebetulnya ya, hal yang sunnahnya Rasulullah sesuai hadis Rasulullah yang wahai para pemuda, jika kalian mampu maka menikahlah karena sungguh menikah itu adalah lebih menenteramkan pandangan dan farji mungkin ya. Ya, Kalaupun betul. tidak mampu maka berpuasalah karena itu akan bisa menjadi tameng dari apa? Dari hawa nafsu mungkin ya. Itu hadis riwayat Bukhari. Nah, sebetulnya menikah itu adalah hal yang baik, hal yang positif, bahkan itu adalah sunnah Rasulullah. eh, Tidak ada hal yang apa ya tidak baik sebetulnya, cuman mungkin yang menjadi tren saat ini adalah tata caranya ya Bunda ya. Kalau dilihat nih ya, eh, nikah siri itu akhirnya malah merugikan pihak perempuan, kebanyakan sih merugikan pihak perempuan. Nah itu bagaimana sih Bun? Kita tidak boleh ya sembarangan melakukan nikah siri. Nikah siri itu sebetulnya meskipun namanya nikah siri ya, nikah susulumputan, sebetulnya itu ada apa ya syarat-syarat tersendiri.
Ada syarat, jadi tidak ini calon mempelai pria, ini calon mempelai wanita, kemudian nararika aja, udah enggak seperti itu, tidak sesimpel itu. Jadi kita tidak bisa sembarangan. Bagaimana nanti hukumnya, misalkan melakukan nikah siri, bagaimana itu sah menurut Islam? Bagaimana itu sah menurut agama? Ya. Meskipun nikah siri misalkan bilangnya ini sah menurut agama, tetap saja ada hal yang harus diperhatikan. Contoh misalkan yang akan saya bacakan. Di Indonesia ini kan bahkan di seluruh dunia ya, kita tidak akan pernah terlepas dari undang-undang. Bahkan kalau disingkat mah UUP ya, UUP Undang-Undang Pernikahan, Undang-Undang Perkawinan, ya Undang-Undang Ya. Perkawinan. Nah, di pasal 2 ayat 1 di sana dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaan. Nah, hal ini adalah berarti negara tidak menentang adanya nikah siri. Tidak. Jadi kata negara, jadi misalnya nikah siri berarti pelanggaran, tidak. Secara agama juga tidak pelanggaran, cuma tidak sah gitu. Kalau menurut hukum Islam jelas ketika syarat dan rukunnya ada. Syarat hukum nikah yang Ya. kemarin juga sering disampaikan ya oleh Ibu Hafifah Rahmi ya, atau yang biasa kita sapa akrab Teh Upu, itu Ya. ada syarat dan rukun gitu, sama Ya. seperti kita melakukan sholat, melakukan ibadah haji atau perjalanan umroh atau ibadah haji, itu ada syarat dan rukunnya. Sama di dalam pernikahan juga ada syarat dan rukunnya. Nah, kalau misalkan ya masing-masing punya kepercayaan masing-masingnya, sama misalkan muslim dengan muslim, non muslim dengan non muslim, itu sah. Menurut hukum negara juga, menurut undang-undang perkawinan juga itu sah. Di pasal 2 ayat 1 itu sudah dinyatakan sah. Sama-sama berkeyakinan A misalkan, itu sudah sah. Meskipun nanti tidak dicatat menurut negara, ya itu hanya itu sudah sejak tahun 74 negara tuh sudah mengatur. Bahkan di pasal 2-nya ayat 2 di Undang-Undang Perkawinan, di sana disebutkan adanya kewajiban untuk tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi di ayat satunya itu sudah dinyatakan sah. Pernikahan itu betul. Kalau sama-sama agamanya dan syarat rukunnya ada. Nah, pernikahan siri menjadi pernikahan siri menjadi tidak sah karena tidak tercatat di kantor urusan agama bagi yang beragama Islam gitu. Nah, karena tidak dicatat berarti sah menurut negara gitu. Apalagi kalau berbeda agama. Nah, nikah siri ini sebenarnya tidak bisa dilakukan sembarangan. Enggak, pokoknya mah ada ayawe calona, iya bogoh, iya lalakina, iya awewena, ini ikhwannya, ini akhwatnya. Tidak seperti itu. Ada syarat-syarat tersendiri, misalkan syarat nikah siri diantaranya ada calon mempelai yang beragama sama atau seseorang yang bersedia memeluk agama yang sama, misalkan non muslim menjadi mu'alaf, jadi masuk Islam. Kemudian calon mempelai perempuan yang berstatus janda harus menunjukkan surat cerai. Ada abimah janda, itu harus ada surat cerainya ketika mau melaksanakan pernikahan siri, tetap ada. Nah, diperlihatkan menunjukkan surat cerai dan sudah melewati masa iddah atau tidak dalam keadaan hamil. Bisa juga ini dibuktikan dengan lisan. Kemudian calon mempelai pria belum memiliki istri 4. Jadi berarti si teteh nu eta teh nu kaopat gitu, baru mau 4 gitu ya. Jadi baru 3 sebutan teteh nu kasabaraha bade nikahin ku bapak ieu teh, abi mah nu kaopat, tapi nu kalima enggak boleh. Ya. Kemudian kedua calon mempelai bisa menunjukkan KTP sebelum ijab kabul. Berarti kan berarti tetap aja ada banyak orang ngapain juga atunya lamun nu babari diriweuh-riweuh jiga kitu. Nah, kedua calon menunjukkan KTP. Ya. Berarti kan jelas berbeda. Kemudian calon mempelai bukan mahram satu sama lain. Ya, dan adik kakak. Kemudian membawa dan memperlihatkan mahar. Dan yang terakhir tidak dalam melaksanakan ihram ya, dalam
haji ya atau umroh. Nah itu ada syarat-syarat tersendiri. Jadi tidak bisa juga sembarangan bima nikah sirinya. Nah itu tidak Ya. tidak bisa. Bahkan apa ya, rukun rukun nikah itu kan ada calon suami itu calon istri narek nikah jeung naonnya, ada calon suami. Ada calon istri. Ya. Bahkan saya lebih lebih pada, karena berbeda ya jumhur ulama, ada yang nggak usahlah pakai wali. Kalau saya harus wali nikah dari pihak perempuan. Kalau Hmm. ayahnya tidak ada, diganti oleh paman dari keturunan ayah, diganti oleh kakek dari keturunan ayah, diganti oleh kakak, ya Ya. itu dari ya yang dari keturunan ayah. Kemudian ada saksi nikah sebanyak 2 orang, meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan tunggu dulu lah saksi mah gitu ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Saya sih lebih pada paham itu teh harus ada, dan juga harus ada ijab kabul. Sama itu, sama. Jadi sebetulnya sama, cuma tidak menghadirkan dari pihak KUA doang gitu. Hmm. Tadi ada beberapa syarat yang menurut dia merasa keberatan, ya. Hmm. Eh, Ya. Bagaimana kalau nikah ini memang diakui secara negara, ada di pasal selanjutnya di pasal 7 ayat 2 ya. Eh, Gimana kalau misalkan dia sudah melakukan nikah siri? Gimana nih di negara teu aya gitu Neng Penny. Gimana kalau sudah terlanjur? Coba Ya. gimana, ada yang tahu nggak gimana kalau sudah terlanjur? Nah ini harus mengadakan isbat. Isbat mah dulu kita kalau isbat itu nunggunya misalkan lebarannya, Idul Fitri ada ada sidang isbat. Nah ternyata di pernikahan juga ada sidang isbat. Ketika dia mau menikah lagi dengan yang dulu tidak mempunyai surat-surat nikah, atau dulu juga nikahnya melalui pernikahan siri. Nah, ketika dia tidak, kan bagaimana mungkin negara akan membuat akta cerai? Kan Hmm. ketika nikahnya juga tidak dicatat ya. Nah, sehingga dia pas mau nikah berarti siri lagi. Nah, bisa. Jadi ada dengan cara membuktikan surat keterangan dari KUA setempat bahwa pernikahan sebelumnya dicatatkan. Jadi harus ada. Jadi ada sidang isbat, meskipun nikahnya misalkan tahun 2000. Sekarang sudah 2002 hiji, selama 21 tahun misalkan dia melakukan nikah siri sah secara agama dan secara apa ya, hukum Islam itu sah. Tapi ketika dia nanti bercerai, kemudian mau menikah lagi, harus ada pembuktian melalui catatan pernikahan. Kemudian ada surat keterangan dari kepala desa, dari RT dan RW setempat, kan jadi riweuhnya. Kemudian sama aja menyampaikan fotokopi KTP, permohonan isbat nikahnya ada. Kemudian membayar biaya perkara dan berkas-berkas yang lainnya yang sesuai dengan yang diminta oleh pihak hakim di urusan agama. Itu Neng Penny. Ya, iya. Ya, kalau tadi membahas, ini jelas banget ya tentang hukum hukum nikah siri secara agama ataupun secara negara ya. Seperti yang tadi Bunda sebutkan bahwa sebetulnya nikah siri itu sah-sah saja ketika rukun dan syaratnya itu jelas gitu ya, ada gitu ya. Maka nikah siri itu sah sah di mata agama, namun mungkin tidak tercatat di negara, mungkinnya seperti itu. Kemudian tadi yang Bunda sebutkan tentang siri itu adalah sesulumputan, nah ya sesulumputan. Nah, sementara kalau saya pernah dengar kan memang Rasulullah juga menganjurkan untuk iklan ya, iklan memberikan pengumuman lah istilahnya ya, ada acara bahkan musik pun boleh ya kalau misalnya maksudnya ada ramean gitu ya dalam pernikahan itu kan diperbolehkan. Nah seperti itu. Nah ini bagaimana nih tentang nikah siri yang tadi yang sesulumputan itu, apakah boleh atau enggak sih Bunda? Mhm. Bahkan ya hadisnya memang
apa namanya ramean ya atau walimatul urs itu memang tidak ada yang bilang wajib, tidak ada. Tapi itu para ulama sepakat bahwa itu adalah anjuran. Kalau anjuran jadi jauh lebih baik ya melakukan ilanu beriklan. Iklan itu di beja-beja bahwa saya akan menikahkan anak saya, datang ya besok saya nikah, akan nikah tanggal sekian, saya akan nikah, bahkan saking itu anjuran dari Rasulullah ken bae we susuguhanana teh ku susu sagelas ewang gitu. Saking itu anjurannya itu anjuran mendekati keharusan. Ya, Bahkan kalau jadi janda mah tuh perlu dibeja-beja. Kalau ya. kalau jadi janda nepangkeun abdi ayeuna tos janten janda itu nya. Henteu. Itu beja-beja bisi engke bogoh deui baralik deui hanas geus diumumkeun nya. Tapi nikah mah di apa namanya? Ya. Dianjurkan untuk kembali Neng Penny tadi pertanyaannya apa? Ya, ya tadi sih sudah terbahas ya Bunda ya bahwa memang iklan itu disunahkan, dianjurkan, malahan seperti diharuskan gitu ya. Artinya mungkin kita harus mengumumkan pernikahan kita gitu ya kepada orang-orang supaya orang-orang tahu bahwa kita itu sudah ada yang mengikat gitu ya, bahwa kita itu sudah dinikahi oleh seseorang sehingga yang lain pun akan menjaga mungkin ya dari misalnya meminang orang tersebut gitu ya, ataupun ngeceng-ngeceng gitu ya karena sudah tahu orang-orang bahwa kita itu sudah menikah seperti itu mungkin ya Bunda ya. Terus ini Bunda, fenomena sekarang itu justru nikah siri itu rata-rata nih ya, rata-rata yang poligami nih ya, yang lagi tren itu adalah yang berpoligami, si laki-lakinya tidak ingin diketahui oleh keluarganya atau istrinya sehingga dia melakukan nikah siri susulumputan tanpa diketahui oleh orang lain. Tapi yang mirisnya gitu ya Bunda ya, yang mirisnya adalah mungkin entah ini betul atau salah, sepertinya merugikan pihak perempuan ya Bunda ya, merugikan pihak perempuan. Yang pertama mungkin tidak ada pengakuan secara negara. Kalau mungkin nikahnya sih sah, tapi pengakuan secara sosial mungkin, kemudian pengakuan secara negara. Kalau misalnya punya anak juga kan nanti gimana membuat aktanya kan harus ada ini ya kartu apa nikah ya ayah dan ibunya biasanya kan begitu nanti dia mendapatkan apa akta lahir dan sebagainya. Nah seperti itu Bunda yang tren yang terjadi saat ini. Nah itu seperti apa Bunda? Ya, betul Teh Pen itu disapa dulu barusan ada kelihatan nama Nonong tuh. Banyak nih Teh ya, Nonong. Ada Wan Nonong. Masya Allah. Kata sahabat Kak bisa mohon maaf jika saya tidak bisa Tuh, menyapa karena tulisannya tidak muncul. Jadi karena warna putih dan backgroundnya kasihan. Bunda juga warna putih, jadi saya tidak bisa baca ininya. Coba Bunda geser segini. Biar bisa baca. Nah, ada Pak Badra ini. Ya Allah, Bunda mohon maaf. Bukan begitu. Bunda, ayo ke sini lagi. Ada Teh Ella Komala, ada Teh Ella Nurlaila. Ada juga, tuh Masya Allah ini banyak sekali. Cuman karena ini backgroundnya Bunda itu warnanya putih, sehingga saya tidak bisa baca itu tulisannya. Mungkin Bunda bisa begini nih, bisa begini, biar saya bisa baca nih. Bukan senas gitu. Ada Teh Jidayani, ada Teh Sophia, ada Ibu Aan Rohana, kemudian ada Ibu Yayet Sri Wulan. Ini sepertinya ingin bergabung. Ada Ibu Aminah, ada Ibu Eris Kusmayanti dan yang lainnya. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung saat ini dalam bincang sore Ada nih bersama mahasiswa kita IP Bandung. dan Ustazah Imas Karyama. Ya, baik Bunda sepertinya ada yang mau gabung, boleh? Boleh, boleh. Mangga. Ya, ada pertanyaan dulu nih Bunda ya. Ini dari Ibu Siti Nurhayati. Ini Teh Siti Nurhayati nih, Teh Hajayati ya. Bismillah, gimana nih Teh? Anak yang lahir dari nikah siri bisa dapat akta lahir enggak? Karena enggak punya buku nikah katanya Bun. Itu pertanyaannya dari Ibu Teh Siti Nurhayati. Silakan Bunda. Teh Haji Damang. Kiraha Oh ya, buat Ramboy. Teh Haji.
Ya. Oh, ini sesuai dengan pas banget dengan pertanyaan yang Penny tadi. Kelebihan dari nikah siri sudah dijelaskan tadi di awal. Kemungkinan ada yang telat ya. Salah di mata agama kelebihannya itu. Jadi kelebihan teh jangan ragu lah kalau nikah siri itu sah di mata agama. Kemudian menghindari fitnah. Ya. Karena masing-masing sekolah, masing-masing belum mapan, sok dinikahkeun heula, sok karena diantar kuliah teh. Nah, maka itu menghindari fitnah ya kelebihannya. Kemudian lebih praktis, betul karena teu ondang-ondang. Teu ngamodal Komis. hanya hemat juga, praktis dan hemat. Tapi memang Teh Hajah Yeti, Neng Pen, dan para mustami dimanapun Anda berada, ada kekurangannya menjadi perbincangan banyak orang. Seperti yang muncul sekarang kan ya, wah Ya. didongengkeun di mana-mana. Pas nikahnya rame, dongeng lagi rame ya. Kemudian dan nikahnya sekarang mah ulangan. Nah, itu menjadi salah. Nggak ada nikah ulangan. Sah yang awal, meskipun yang belakangan harga maharnya eh familiar. Ketika nikah di awalnya harga nangan 100.000 nya anu dicatat nanti di negara itu yang 100.000 meskipun nusa miliar mah nya eta mah sodakoh we ya. Jadi menjadi perbincangan banyak orang pasti itu. Kenapa ya Ya. itu babarengan wae? Terus nah eta bet hamil. Nah, itu pasti Ya. diobrolkan membuat Ya. orang pengen ngegibah memfitnah jadinya ya. Ya. Kemudian tadi betul status anak tidak diakui oleh negara, Hmm. bahkan dianggap sebagai anak yang lahir di luar nikah. Ya. Makanya tadi gimana kalau itu sudah terlanjur terjadi? Satu pilihannya adalah langsung diurus isbat, isbat Hmm. nikah. Atau yang kedua, anak tetap punya akte. Berarti di sana ada kolom yang strip. Hmm. Ya. Nama Imas Karyama lahir dari seorang ibu yang bernama Sudarwati, dari seorang ayah yang bernama strip. Itu sekarang catatan Dukcapil ya. Itu Ya. ada. Bisa keluar itu akte nikahnya. Cuma kasihan kan anak. Jadi dari ayah yang bernama strip gitu, nggak ada isinya. Nah, kemudian kekurangan dari nikah siri itu diantaranya tidak bisa menerima warisan atau harta gonogini. Meskipun kita Hmm. nggak ada ya harta Ya. gonogini, harta ketika bersama yang tadinya belum punya perusahaan, sekarang jadi punya perusahaan. Kalau misalkan dua-duanya sadar ya bahwa dia harus dapat karena adanya pernikahan itu hukum waris keluar, mangga. Tapi kan kadang-kadang mah mana coba buktinya? Kan nggak Ya. ada, coba buktikan surat nikahnya. Kan nggak ada. Jadi biasanya mah nggak dapat. Tetap yang dirugikan itu adalah kaum perempuan. Nah, Ya. Jaheti kalau terjadi seperti itu bisa. Sekali lagi, anak bisa mendapatkan akta kelahiran. Satu, lakukan isbat nikah. Yang kedua, bikin akte nikah dengan ayahnya tidak disebut. Ya. Bisa ya Bunda ya, dengan ayah yang Bisa, tidak disebut. Oh ya ya bisa. ya ya, Masya Allah. Karena saya juga pernah ngurus hal yang seperti itu, tapi karunya oge kan ayah itu menjadi kebanggaan. Abun itu kan pemilik ya. Nah, Ya, ya, ya. sementara itu yang mengikat indung. Nah, pas abun setrip saya protes. Pak ini ke, dah kan nggak ada cenah surat nikah di budak gitu. Ya, ya, ya. Oh, gitu ya. Ya, Semangat begitu ya Ibu. sahabat Gabisa yang penasaran tentang fenomena yang terjadi, yang salah satunya ada Hilang sinyal. pengakuan dari negara bagaimana si anak bisa mendapatkan akta lahir dengan cara seperti itu tadi ya. Ya, baik Bu. Hilang. Sebentar. Ya, aduh, mohon maaf nih Bunda, ada telepon terus. Ya, baik, kita bahas lagi tentang tadi tentang nikah siri, apa keuntungan dan kerugiannya juga sudah dibahas ya. Kemudian hukumnya juga sudah terkupas sama Bunda. Nah, ini sekarang nih dari sahabat Kabisa mungkin ada yang ingin langsung bergabung bersama kita untuk melakukan ini bincang sore kali ini. Kita langsung saja kita undang ya Bunda ya, ada dua orang.
Silahkan. Kemudian ada lagi, satu lagi. Silahkan. Ini ada dua orang yang ingin bergabung bersama kita di sini. Ya, dari, halo, assalamualaikum. Ya, ini siapa ya? Apa mungkin karena terpijit? Ya, oke, ini sepertinya terpijit ya. Ya, silakan bisa keluar saja langsung. Ya, Bunda, kita lanjutkan bincang sore kali ini tentang nikah siri, tren nikah siri di Indonesia. Ini sangat ramai sekali, apalagi yang terjadi kemarin, mungkin yang terkait public figure gitu ya. Rata-rata kita juga melihat mungkin dari berita-berita ya, terutama dari public figure yang pelaksanaan Karena nikah, yang pernikahan karena diulang diviralkan. itu ya. Nah ya, pernikahan yang diulang itu sebetulnya tidak ada ya ijab kabul, mengulang ijab kabul itu tidak ada. Tapi mungkin kalaupun misalnya sudah melaksanakan nikah siri, hal hal apa sih yang harus dilakukan supaya tercatat secara negara ataupun diakui oleh masyarakat luas. Nah, apakah seperti yang kemarin bikin acara dan ada pengulangan ijab kabul itu dibolehkan ataupun atau hanya tinggal ininya aja resepsinya aja atau tinggal apa mencatatkan ke negara aja atau seperti apa nih Bunda? Ya, misalkan seseorang pernah melakukan nikah siri, ya, karena pada waktu itu misalkan belum mapan Hmm. dengan mas kawin 100.000 dianjurkan dengan mahar atau mas kawin 100.000 dibayar tunai. Nah, yang nanti dicatat di negara, ya di negara itu yang 100.000 itu. Hmm. Meskipun misalkan mengadakan pesta setahun kemudian karena sudah mapan, 2 tahun kemudian sudah mapan, pernikahannya tidak ada ulangan. Berbeda dengan ketika kita takbiratul ihram pertama ya, takbiratul ihram, kemudian nanti kita takbir lagi, kemudian takbir lagi, itu kan tidak membatalkan salah satunya. Tapi kalau pernikahan yang sah ya nu tadi kan awal. Mohon Ya. maaf dan yang dicatat di negara itu adalah yang awal, yang harganya berapa itu. Meskipun sudah Hmm. mapan mampu memberikan misalkan 10 miliar tetap weh gitu ya. Tapi sah gitu kalau kalau memang betul-betul ya. Tapi tidak boleh misalkan nikah siri karena sudah terlanjur hamil, kemudian dinikahkan susu lumputan enggak sah. Karena perempuan tidak boleh menikah dalam keadaan hamil. Boro-boro hamil, masa idahnya belum selesai juga nggak boleh. Nanti Ya. hukumnya berbeda antara ditalak dan apa namanya mengajukan tuh hulu gugat cerai. Nah Hmm. itu nanti putusannya seperti apa. Kalau misalkan gugat cerai sejak surat itu keluar maka dihitung itu masa idah. Hmm. Saya tuh nate ngagugat nate tos 3 bulan yang lalu. Nah bukan sejak saat itu Hmm. idahnya dihitungnya bukan, tapi idahnya dihitung sejak surat cerai itu keluar. Gitu. Iya, Nah iya, suka iya. salah perempuan terkuat Hmm. beren hayang nikah. Da abdi teh menggugat nanti tos 3 bulan yang lalu, tapi kan dari KUA kan tidak langsung kan itu berproses. Nah ketika berproses itu perempuan tidak boleh melakukan pernikahan lagi itu batal ya. Nah Iya. bagaimana kalau misalkan tadi ya seperti apa di dalam undang-undangnya saya harus baca nih. Nah menanggapi beberapa pertanyaan dari masyarakat, bahkan banyak WA yang masuk Nempeni ketika ini di-share ya, banyak Ya. sekali ternyata di lingkungan kita yang dekat aja ternyata saya juga melakukan nikah siri. Dan dulu teh kerja di mahasiswa jeung mahasiswa, ada udah kagoknya daripada diuruskan kan baik gitu. Bukan by accident bukan gitu karena memang ketika mahasiswa mahasiswinya dilakukan yang menikah siri dan resmi di hadapan ijab kabul, ada orang tua, ada saksi itu resmi. Nah, misalkan nih, saya kutipnya di dalam kutipan pasal 4 kompilasi hukum Islam nomor 2 di Undang-Undang Pernikahan yang saya bacakan tadi UUP, Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam.
Di awal tadi sudah dibacakan. Sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Di pasal 2 di Undang-Undang Perkawinan disebutkan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Tiap-tiap perkawinan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalkan, Penny orang Banjaran, nikah nah di kota Bandung, kan Banjaran teh kabupatennya. Ya. Ya, kabupaten, tapi pengen gaya misalkan di hotel yang ternama di kota Bandung, tetap aja yang mencatatnya bukan orang kota Bandung. Yang mencatatnya adalah dari pihak KUA-nya, di mana dirimu tinggal gitu. Meskipun nikahnya di Jepang, angger dia tinggal di mana, di Banjaran, nya angger nu dicanakna teh yang diambilnya itu adalah KUA orang Banjaran gitu, tidak orang Jepang ya. Nah, di sini disebutkan. Nah, hal ini berarti ya pernikahan, sekali lagi pernikahan nikah siri itu sah apabila telah dilakukan menurut hukum Islam. Saya nikahkan, misalkan saya nikahkan dan kawinkan, ya, Didin Karwita kepada anak saya yang bernama Imas Karyamah binti M. Muhtar Pramulyana dengan mas kawin 1 miliar dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya putri Bapak yang bernama Imas Karyama dengan mahar atau mas kawin 3 miliar dibayar tunai, sah gitu. Jadi hanya beberapa detik gitu. Nah, itu pernikahan secara agama itu tetap ada ijab kabul seperti itu. Dan di sini disebutkan pasangan suami istri berdasarkan pasal 2 di Undang-Undang Perkawinan mempunyai kewajiban mencatatkan perkawinannya ke KUA, pegawai pencatat nikah, dan mendapatkan buku nikah sebagai bukti pencatatan perkawinan. Jadi yang tadi nama sah, nu ieu mah eta mah urusan negara gitu. Bahwa selama pernikahan itu berlangsung, tidak ada kecacatan itu tetap sah. Selama belum ada gerak talak, itu sah. Nah, tapi nanti ada di komparasi hukum Islam. Perkawinan hanya dapat dilakukan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Tetiasa dicatatku, catatlah ku abdi ku rerencangan ada abdi tiasa nyatet. Nah, tetiasa. Nah, yang kedua, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke pengadilan agama. Ini ada di kompilasi hukum Islam. Jadi diajukan saja. Nah, isbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama ya terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan. Jadi tidak dulu ke waris. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Baru nanti diproses. Diproses dulu ada bahwa dia nikah 10 tahun yang lalu, ya. Tanggal nikahnya tanggal dulu. Tapi titi mangsa surat keluar nikahnya. Ya, surat keluar bahwa dia buku nikahnya keluar tahun ayeuna. Nggak bisa jadi di 2011 nggak bisa, tetap aja keluar nama 2021 gitu. Alasannya kenapa? Satu, misalkan boleh kita mengajukan di isbat nikah, misalkan hilangnya akta nikah, hilang bukunya, buku hijau atau buku merah, itu kan 2 ya? Ya. Kayak saya hilang ketika ngurus, rada-rada coklatnya, merah nate gitu, tanya merah tua. Hilangnya akta nikah. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. Asa hilap menyebutkan mas kawinna tadi tehnya, nah itu tiasa. Ya. Atau misalkan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang. Jadi sebelum nomor 1 sebelum tahun 74. Kemudian perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 74. Tetap mengacunya pada
Meskipun kompilasi hukum Islam, tapi mengacunya pada Undang-Undang Perkawinan tahun 74. Yang keempat, yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Seperti ada pertanyaan tadi, kan salah satunya sudah meninggal. Ya. Siapa yang bisa mengurusnya? Boleh. Ya boleh, makanya ketika nikah siri tetap misalkan abi saksina aslina abi nyaksian, bahkan abi teh diacuk bodas nyaksian teh hari teh keur nikah teh, nah itu ada saksinya, boleh. Jadi boleh suaminya, boleh suami istri, boleh suami atau boleh istri atau anak-anaknya atau wali nikah dari pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut gitu ya. Nah, nanti pasca isbat nikah dan mengajukan gugatan cerai misalkan atau untuk ngurusin yang tadi, pengadilan agama setempat akan memberikan kepada orang tersebut ya, kepada perempuan misalkan si ibu tersebut atau teteh tersebut akta cerai sebagaimana bentuk telah putusnya perkawinan karena putusan hakim. Misalkan da abdi mah yang cerai, dan ini banyak teh Pen, banyak dia menikah baru 3 tahun. Ternyata suaminya tidak ada. Bahkan ketika ada pun seringnya nyiksa, berkata-kata yang kurang baik. Tidak kaulan tadi dan pakai sa ya. Tidak memberikan ma'isyah. Kata saya, Ibu, kalau misalkan memang Ibu berkeberatan untuk terus berlangsung pernikahan itu daripada menjadi madorot, boleh Ibu mengajukan cerai atau hulu. Ya. Bagaimana mungkin katanya Bunda mau mengajukan gugat cerai, karena saya ketika menikah itu 3 tahun yang lalu memang tanpa surat. Nah, berarti harus isbat dulu. Nah, dasar hukum ini adalah di Undang-Undang Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74. Atau misalkan kita rujukannya kompilasi hukum Islam. Masya Allah luar biasa ya, sampai hafal di luar kepala nih Bunda. Membahas tentang hukum nikahan dalam Islam, bahkan undang-undang di negaranya pun Bunda ini ya dibahas secara tuntas. Ini Bunda ada pertanyaan nih dari Teh Ella Komala. Bismillah. Jika yang nikah siri salah satunya meninggal karena tidak punya anak, nah ke siapa turun warisnya katanya? Kira ngemautna saha ieu? Suami mungkin ya, suami atau istri gitu, salah satunya tapi tidak tercatat gitu, mungkin seperti itu ya? Ya, jadi kalau misalkan secara hukum agama, Ya, masing-masing bisa mendapatkan hukum waris secara agama, tapi nanti oleh negara ditanya, ini tanah milik siapa? Misalkan milik suaminya, yang meninggal suaminya, berarti istrinya harusnya dapat ya, karena tidak punya anak berarti dapatnya berapa? Seperempat, setengah. Setengah. Hah? Setengah kalau tidak punya anak, setengah. Ibu, si istrinya berarti kalau suaminya meninggal berarti si istrinya dapat separapat. Kalau punya anak mah sumun 1/8. Nah, karena tidak punya anak berarti dapat saparapatnya. Nah, ngurusan kepemilikan tanah itu beralih pada istrinya dari suaminya itu harus dibuktikan dengan surat nikah. Gitu. Nah, kalau tidak ada berarti ada nggak waktu itu ketika menikah ada saksi? Ada orang yang berkepentingan dalam perkawinan itu? Ada nggak? Ada. Nah, itu boleh diajukan isbat nikah. Nikahnya 10 tahun yang lalu, kemudian tidak punya anak, suaminya meninggal, suratnya tidak ada, ajukan oleh pihak terkait di dalam keluarga itu. Nah, setelah turun nanti isbat nikah baru tentang waris diurus, tentang warisnya diurus. Si ibunya karena tidak punya anak, si istrinya karena tidak punya anak itu dapatnya 1/4. Dan yang lainnya itu nanti pembagiannya di asobah. Baik, menarik sekali ya Bunda ya bincang sore kali ini. Bahkan
Ini sangat apa ya? Tadinya santai tapi lebih serius nih Bunda ya. Saya menyimaknya Masya Allah karena memang ini berkaitan dengan hukum ya Bunda ya. Kalau hukum ya memang sudah ada aturan yang pasti ya kalau Ya, hukumnya. Ya, Bunda mungkin dan harus satu lagi nih yang hati-hati. ini ya. Harus hati-hati Neng Pen, bahkan Ya, dalam sebulan bisa sampai 10 yang ngurusan WA-WA yang seperti ini. oke. Bahkan gini ya, ada belum sebulan yang curhat. Jadi curhatnya bersambung dari sebuah kegiatan pengajian melalui Zoom, melalui online. Kemudian curhatnya berlanjut karena di sana ada yang minta nama, minta nomor, kemudian berlanjut. Nah, sudah 3 bulan suaminya nggak pulang. Bahkan si perempuan itu, si seorang istri yang teraniaya tadi, itu dalam keadaan luka berdarah-darah karena dia dijontorkeun gitu ya. Kata saya ya kalau memang itu sudah pelanggarannya ke syariat, menyiksa perempuan, menyakiti, bahkan tidak tidak memberikan ma'isyah ya, tidak memberikan lahir batin, nafkah lahir batin, kata saya teteh boleh karena dia bertanya boleh nggak saya mengajukan cerai gitu. Ya, Tapi sebelumnya seminggu 3 bulan yang lalu itu suami ngirim by WA, saya sudah tidak ada kecocokan dengan kamu, sejak saat ini saya lepas kamu gitu. Kata saya itu bisa kok teh diurus perceraiannya, insya Allah kata, kan litigasi non litigasi bisa kita bantu mengadvokasi mereka yang teraniaya. Ternyata saya dalam hati udah punya jawaban, kayaknya ini nikah siri Rida gitu ya kata saya. Ternyata kita nikah siri Bunda 3 tahun yang lalu. Teteh coba berkomunikasi sama bapak sama ibu. Mereka sudah meninggal setahun yang lalu karena merasa sakit hati anaknya dikikir. Itu kan ibu bapaknya sudah meninggal, dianya sendiri sakit hati, punya anak enggak? Enggak. Nah, rata-rata memang kaum laki-laki itu eh, kita harus punya tanda tanda tanya besar gitu. Kalau misalkan nikah secara sah, hukum agama dan hukum negara. Kalau dia misalkan aku mah nggak mau. Nah, perempuan itu harus cerdas. Ayah naon ya. Nah, ternyata memang ketika perempuan itu dinikahi, sebetulnya istri tuanya itu laki hamil tua. hmm, Jadi kata saya pasti ada apa-apa, iya. Tapi ngakunya pada waktu itu adalah duda. Ditanya hmm, enggak teh surat tentang dudanya? Dia bilangnya nanti aja kalau udah nikah gampang surat duda mah gitu ya. Terus dipaluruh teh ke keluarganya, kan pasti calon suami teteh pada waktu itu kan punya keluarga. Nah saya berkali-kali mengajukan, katanya nanti kamu tempatnya jauhnya di mana sih teh? Saya di Bandung. Terus itu calon mertua pada waktu itu di mana di Jakarta. Lah urusan ayeuna Bandung Jakarta sakicep gitu ya. Sudah iya, teh di belah itu Amerika gitu teh. Jadi kita harus punya tanda tanya besar perempuan dan yang dirugikan memang perempuan dan keturunan kita, anak-anak kita gitu. ya itu ya. Ya, Bunda, Masya Allah luar biasa bincang sore kali ini yang tadinya kata saya tadi ya mau bincang santai, tapi karena mungkin bahasannya juga banyak sekali dan ini akhirnya bermuara pada berbicara tentang hukum dan yang lainnya. Alhamdulillah kita menjadi tahu ya tentang bagaimana hukumnya nikah siri, kemudian bagaimana ketika sudah terlanjur nikah siri untuk mendapatkan hak seperti apa tadi ya ada isbat dan dan sebagainya. Alhamdulillah Bunda ini sudah jam 5 nih tidak terasa 1 jam kita menemani sahabat Kabisa sangat tidak ini ya tidak terasa waktu sudah 1 jam. Nah, Kalau masih terima ada waktu kasih. beberapa menit, kalau masih Ya, ada waktu beberapa menit itu disapa dan diumumkan kita kapan lagi ada kajian-kajian yang lain, ada ustadzah-ustadzahnya. Sok ya, mangga tah. ya. Ya, ini saya sapa lagi nih sahabat Kabisa yang hadir saat ini ada Teh Revi, ada Teh Rila, kemudian ada Teh Masya Allah susah nih bacanya ada Sofian, kemudian Masya Allah ini ada Teh Desti,
Kemudian dan yang lainnya mohon maaf ada Firda Aziza. Nah Bunda kelihatan nih ada Ibu Dewi Soliha. Masya Allah terima kasih sudah bergabung. Ada Ambu Ratna, ada Raisa Sania, kemudian ada Tarisha, kemudian ada Sulastini, ada Reni. Aduh terima kasih. Ada Umi Lili, ada Abdul Karim, Bapak Abdul Karim, ada Ibu Lili Saik, kemudian ada Ibu Santi. Terima kasih. Ini mohon maaf pada sahabat Kabisa yang tidak tersapa oleh saya karena eh, mungkin ya karena tulisannya juga tidak terbaca. Mohon maaf sekali, tapi saya sangat berterima kasih kepada sahabat Kabisa yang sudah gabung saat ini di kajian sore, di kajian live Instagramnya Kabar Kabisa. Jangan lewatkan setiap hari Senin dan Rabu kajian Kabisa, insya Allah kita di hari Senin live Instagram, di hari Rabu live streaming melalui Facebook dan YouTube-nya Kabar Kabisa. Insya Allah untuk yang terdekat mungkin hari Rabu kita akan ada live streaming via YouTube. Insya Allah nanti untuk narasumber dan temanya akan di-share melalui Instagramnya Kabar Kabisa. Jadi jangan lupa di-follow Instagramnya Kabar Kabisa sehingga nanti teteh-teteh atau sahabat Kabisa bisa menemukan informasi yang akurat mengenai kajian-kajian di Rumah Kajian Al-Baqiyatus Sholihat. Ya, baik Bunda, karena ini waktu sudah habis, mungkin sedikit nih ya terakhir kesimpulan atau saran atau kata penutup nih tentang bincang sore kali ini. Silakan Bunda. Neng Penny, atau misalkan bisa juga ya nanti di apa ya, di follow IG-nya Penny Palenti Yusron. Ya, ada Instagram saya Penny Palenti Yusron, ada juga Instagramnya Ibu Imas Karyama, kemudian Ibu Nunung Nur Hasanah, kemudian Teh Dewi Arifianti. Itu insya Allah setiap informasi kajian kita akan share kepada halayak ya, supaya sahabat Kabisa bisa menyimak di kajian-kajian Rumah Kajian Al-Baqiyatus Sholihat. Ya Bunda, kata penutup nih di bincang sore hari ini tentang tren nikah siri. Silahkan Bunda. Ya, terima kasih Neng Penny, dan insya Allah sebetulnya kalau kajian pernikahan ini nggak akan pernah selesai ya. Ada masalah atau tidak ada masalah, memang harus sering kita mengadvokasi, terkhusus kaum perempuan yang memang butuh solusi dari kita semua, termasuk dari sahabat-sahabatnya Kabar Kabisa. Di sini juga ada banyak tadi yang saya lihat ada banyak ustadzah juga yang gabung, yang biasa gabung kayak yang punya site tuh sekolah alam, itu juga bisa kita memberikan solusi pada masyarakat atau mengadvokasi kaum perempuan yang teraniaya terutama. Dan saya sampaikan bahwa nikah siri secara agama adalah sah. Kalau sudah terlanjur nikah siri dilakukan, bagaimana kalau ingin sah secara agama, maka lakukanlah isbat. Anak-anak yang lahir dari pernikahan siri, mohon maaf, dia tidak akan mendapatkan akta kelahiran. Ketika dia mau punya akta kelahiran, maka segera lakukan isbat nikah seperti yang saya paparkan tadi. Tapi yang terakhir, hindari kaum perempuan nikah siri. Ya. Karena rata-rata kebanyakan atau mayoritas itu merugikan kaum perempuan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semuanya. Mari kita jaga sama-sama wibawa kita kaum perempuan, dan sekali lagi hindari nikah siri ya. Kalau teka paksa ting mah ulahlah, nggak ada alasan lah untuk melakukan itu ya. Terima kasih pada tim Kabar Kabisa, terima kasih pada Neng Penny. Salam untuk semua. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita selalu berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Terima kasih untuk semuanya sahabat Kabar Kabisa yang hari ini ikut live bersama Kabar Kabisa, dan mudah-mudahan nanti di live-live yang lainnya baik itu melalui Zoom atau melalui IG kita bisa maksimal hadir bergabung untuk sama-sama memperbaiki diri dan memperbaiki masyarakat. Aku lu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiron kepada Ibu Imas Karyama yang telah memberikan yang share ilmunya hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan menjadi jariah untuk Ibu Imas Karyama. Insya Allah. Amin. Ya, baik sahabat Kabisa, karena waktu sudah habis, insya Allah kita akan lanjutkan di kajian-kajian berikutnya di hari Senin dan Rabu. Hari Senin live Instagram, kemudian hari Rabu melalui live streaming YouTube dan Facebook. Ya, baik sahabat Kabisa, jumpa lagi nanti insya Allah. Saya tutup hari ini. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Saya tutup live. Kami ya